Bandung, tahun 1986. Sesaat sebelum malam tiba, udara di sekitar Rumah Sakit Umum Sentosa terasa amat dingin, lebih dari sekadar dinginnya cuaca. Hawa menusuk itu seolah berasal dari inti bangunan kolonial yang besar, namun diselimuti kesunyian. Rina, seorang perawat muda yang baru lulus, melangkah dengan langkah cepat melewati lorong utama menuju ruang orientasi. Seragam putihnya yang baru tampak kontras dengan suasana rumah sakit yang suram. Ini adalah penempatan pertamanya, sebuah penugasan yang seharusnya disambut gembira. Namun, Rina merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Setiap pandangan ke sudut gelap bangunan memicu perasaan cemas. Sebuah firasat yang melampaui rasa gugup seorang karyawan baru. Ibu dia, kepala perawat ruangan, menyambutnya di meja registrasi. "Selamat datang Rina, Anda ditempatkan di bangsal cendana. Tugas Anda dimulai malam ini," ucap ibu dia dengan suara datar. Tanpa senyum ramah, penyebutan nama bangsal cendana segera menarik perhatian perawat senior di sana. Mereka menatap Rina dengan campuran rasa iba dan ngeri yang sulit disembunyikan. "Bangsal cendana?" tanya Rina, mencoba tetap tenang. Nani, salah satu perawat senior, segera mendekat. "Rina, itu bangsal tertua di sini. Tempat pasien yang kondisinya sudah paling parah dan sulit sembuh. Tapi yang lebih penting, bangsal itu menyimpan banyak kisah seram," bisiknya pelan. Rina berusaha bersikap santai. "Kisah apa, Mbak?" "Hantu." Nani menggeleng perlahan. Matanya serius. "Bangsal cendana punya kamar di ujung. Kamar nomor 13 sudah dikosongkan selama lebih dari 5 tahun. Tapi perawat yang jaga sering sekali mendengar tangisan pilu dari dalam sana, seolah ada yang menderita tak tertahankan. Beberapa kali juga ditemukan jejak kaki basah di lantai depan kamar 13. Padahal cuaca sedang kering." Meskipun Rina dikenal sebagai pribadi yang rasional, cerita Nani dan ekspresi khawatir para perawat lain berhasil memicu rasa takut. Firasat buruk yang dirasakannya sejak awal kini menemukan akar yang jelas. Tugas jaga malam pertama, tepat pukul 8 malam. Shift jaga Rina dimulai. Ia berjalan sendirian menuju bangsal cendana yang terasa semakin dingin dan hening. Lorongnya panjang, hanya diterangi lampu neon yang berkedip-kedip. Setelah memulai pemeriksaan rutin, Rina mengambil perlengkapan untuk tugas pengambilan sampel darah pasien Anwar di kamar nomor 8. Ketika ia fokus menyiapkan jarum suntik, sebuah benturan keras tiba-tiba memecah keheningan. Dap, suara itu menyerupai pintu besi yang dibanting paksa. Rina terlonjak kaget. Ia bertanya kepada pasien Anwar tentang suara itu. Namun, pasien tersebut hanya menatap kosong. Seolah tidak menyadari insiden tersebut, Rina segera keluar kamar dan memeriksa lorong. Semua pintu tertutup rapat. Tidak ada yang terlihat aneh. Namun, saat mencapai ujung lorong, pandangannya tertuju pada kamar nomor 13 yang angker. Di lantai marmer, di depan pintu itu, terlihat bekas goresan panjang yang dalam. Goresan itu tampak seperti bekas benda berat yang diseret dengan paksa. Bekas seretan itu mengarah ke ambang pintu kamar 13, lalu menghilang ke bawah pintu itu sendiri. Rina merasa jantungnya berdebar kencang. Ia yakin goresan itu tidak ada sebelumnya. Ia mendekatkan telinga ke pintu, mencoba mendengar suara apapun. Keheningan total yang menyambutnya terasa jauh lebih menakutkan daripada suara dentuman tadi. Rina bergegas kembali ke meja perawat. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin roda troli yang rusak atau perabot tua yang terjatuh. Namun goresan aneh di lantai dan keheningan mencekik dari kamar 13 mengukuhkan kecurigaannya. Malam pertama di bangsal cendana hanyalah awal dari teror sesungguhnya. Setelah insiden goresan di lantai, Rina menghabiskan sisa tugas malamnya dengan perasaan tidak tenang. Setiap suara desir angin, setiap bayangan yang bergerak di sudut pandutnya terasa seperti ancaman. Paginya, ia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai sejarah kelam bangsal cendana, khususnya kamar nomor 13. Saat shift pagi, Rina menghampiri Nani. Ia bercerita tentang suara dentuman dan goresan yang ia temukan. Nani hanya menghela napas panjang. "Saya sudah bilang, Rina, kamar itu punya penghuni tetap, meski pintunya terkunci.
Jangan pernah coba membukanya, apalagi mengintip terlalu lama. Nani kemudian bercerita tentang pasien terakhir kamar 13, seorang wanita bernama Kartika. Kartika adalah pasien yang menderita penyakit misterius yang tidak bisa didiagnosis secara medis. Ia meninggal setelah mengalami penderitaan yang luar biasa. Konon, Kartika sering berteriak bahwa ia tidak ingin sendirian dan akan selalu berada di sana. Setelah kematiannya, kejadian aneh mulai terjadi. Memaksa pihak rumah sakit mengosongkan kamar tersebut dan mengunci pintunya. Mendengar kisah itu, Rina merasa kakinya lemas. Namun, ia adalah seorang perawat profesional yang harus bekerja. Malam berikutnya, ia kembali ke bangsal cendana dengan membawa tekad untuk tetap fokus. Lonceng panggilan yang kosong, malam kedua terasa lebih sunyi, tetapi ketegangan di udara semakin tebal. Rina duduk di meja perawat, mencoba membaca laporan pasien sambil menyesap kopi yang cepat sekali menjadi dingin. Keheningan itu pecah sekitar pukul 2 dini hari. Tiba-tiba, lampu indikator di panel panggilan perawat menyala. Lampu kecil berwarna merah berkedip-kedip di samping label kam. 13. Rina membeku. Ia menatap panel itu. Jantungnya berdebar kencang. Itu mustahil. Kamar nomor 13 sudah terkunci mati dan tidak memiliki pasien selama bertahun-tahun. Selain itu, bel panggilan di kamar itu seharusnya sudah dimatikan atau dicabut total. Ia mendekati panel, berpikir bahwa mungkin ada korsleting listrik atau kerusakan kabel. Lampu merah itu terus berkedip, memanggil dengan desakan aneh. Rina ragu-ragu. Jika ia mengabaikannya, itu melanggar etikanya sebagai perawat. Tetapi jika ia memeriksanya, itu berarti ia harus kembali ke ujung lorong yang angker itu. Akhirnya, profesionalismenya menang. Dengan senter di tangan, Rina beranjak menuju kamar 13. Lorong itu tampak lebih gelap dari malam sebelumnya. Ketika ia mencapai pintu kamar 13, ia berhenti. Goresan di lantai yang ia lihat semalam masih ada, namun kini terlihat ada air yang menetes dari bawah pintu itu, membasahi marmer di sekitar ambang. Air itu keruh dan berbau seperti lumpur. Rina menahan napas. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Ia tidak mendengar tangisan seperti yang diceritakan Nani, tetapi ia mendengar sesuatu yang lain. Suara air menetes di dalam ruangan yang terkunci. Ia menekan gagang pintu perlahan. Terkunci. Ia kembali ke meja perawat dengan langkah terburu-buru, mencari kunci utama bangsal. Saat ia kembali dengan kunci di tangan, lampu indikator di panel sudah mati. Kamar 13 kembali senyap. Air menetes di ambang pintu sudah berhenti dan tidak ada lagi suara. Namun, Rina merasakan sesuatu yang dingin dan tidak terlihat baru saja menyentuhnya saat ia kembali. Sesuatu yang menolak untuk pergi. Ia tahu penghuni kamar itu sedang mengujinya, menantangnya. Malam itu, Rina tidak tidur lagi. Ia menatap panel mati itu, menunggu panggilan berikutnya yang ia tahu pasti akan datang lagi. Insiden panggilan bel dari kamar nomor 13 membuat Rina tidak bisa lagi menganggap enteng kejadian di bangsal cendana. Tekadnya untuk menemukan kebenaran tentang kamar 13 semakin kuat. Didorong oleh campuran rasa takut dan penasaran seorang perawat yang ingin melindungi lingkungannya, Rina berkeyakinan entah itu pasien yang tersembunyi atau kerusakan struktural. Ia harus mengakhiri misteri ini pada sore hari. Sebelum shift malamnya dimulai, Rina mendatangi ruang penyimpanan administrasi. Ia ingin mencari buku catatan atau arsip lama yang mencatat detail tentang kamar 13 dan mantan pasiennya, Kartika. Setelah menghabiskan waktu 1 jam di antara tumpukan dokumen berdebu, Rina menemukan sebuah laporan singkat dari tahun 1981. Laporan itu mengonfirmasi kematian Kartika dan mencatat bahwa kamar 13 dikunci karena alasan kesehatan mental staf. Setelah beberapa perawat melaporkan gangguan visual dan auditori yang lebih mengejutkan, Rina menemukan ada 3 set kunci cadangan untuk kamar 13.
Satu dipegang kepala perawat, satu di arsip lama, dan satu lagi di pos satpam. Rina segera memeriksa laci arsip. Kunci cadangan itu tidak ada. Laci tempat seharusnya kunci itu disimpan kosong melompong, hanya menyisakan debu. Rina langsung mendatangi pos satpam. Satpam tua yang bertugas, Pak Herman, dikenal sebagai orang yang jujur. Ketika Rina menanyakan kunci kamar 13, wajah Pak Herman pucat. Kunci itu, Nang, sudah lama hilang. Sekitar 3 tahun lalu, jawabnya bergetar. Kami sudah mencarinya kemana-mana. Sejak saat itu, kami tidak berani lagi mendekati kamar itu. Rina kembali ke bangsal cendana dengan rasa frustrasi dan takut yang meningkat. Semua jalan untuk membuka kamar itu seolah tertutup. Malam itu, Rina memutuskan untuk tidak duduk di meja perawat. Ia terus bergerak, melakukan patroli rutin setiap 20 menit. Ia berusaha menepis rasa takut dengan aktivitas. Tepat pukul 1:30 dini hari, saat Rina berjalan di lorong tengah bangsal, ia merasakan suhu udara tiba-tiba menurun drastis. Hawa dingin yang ia rasakan bukan lagi dinginnya malam Bandung, melainkan dingin yang lembab dan menusuk. Seolah ia baru saja melangkah ke dalam ruang pendingin. Rina berhenti. Ia mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan, namun jelas. Langkah itu terdengar seperti seseorang yang berjalan dengan kaki basah di lantai marmer. Berderit lembut, tetes, tetes. Suara itu datang dari arah belakang Rina. Dari lorong menuju kamar 13, Rina membalikkan badannya perlahan. Lorong di belakangnya gelap. Lampu neon yang biasa berkedip kini mati total di area tersebut. Rina menyalakan senternya. Sinar senter menerangi lantai marmer. Di sana, di tengah lantai yang kering dan bersih, tampak jelas jejak kaki basah yang mengarah lurus ke arahnya. Jejak itu kecil, seperti kaki seorang wanita. Dan di setiap jejak kaki, tampak sedikit bercak air yang keruh dan bau lumpur yang samar. Jejak itu berhenti hanya sekitar 3 meter dari tempat Rina berdiri. Itu berarti sesuatu atau seseorang baru saja melewati Rina dan kini berada sangat dekat. Rina merasakan hawa dingin itu kini berada tepat di sampingnya. Bau lumpur itu terasa menusuk hidungnya. Ia menahan napas, tidak berani bergerak. Di ujung lorong, Rina melihat pintu kamar 13 yang diselimuti kegelapan total. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan kehadiran yang sangat kuat dan menekan. Ini bukan lagi sekadar suara atau jejak. Ini adalah kehadiran yang nyata dan mengancam. Rina membeku. Jejak kaki basah itu berhenti di depannya, menggariskan batas tak terlihat di lantai. Kehadiran yang sangat dingin dan menekan kini terasa begitu dekat. Seolah-olah entitas tak kasat mata itu sedang berdiri di sampingnya, mengawasinya. Bau lumpur dan kembang layu yang samar tercium semakin kuat, membuat Rina mual. Ia memejamkan mata sejenak, memaksa dirinya mengingat pelatihan, tetap tenang, bersikap rasional. Namun, ini tidak ada dalam buku panduan kedaruratan manapun. Rina perlahan membuka mata dan mengangkat senter. Tiba-tiba, senter di tangannya padam. Kegelapan total langsung menyelimuti area itu. Rasa takut yang murni dan primal menyergapnya. Dalam kepekatan gelap, Rina merasakan embusan napas dingin di tengkuknya. Napas itu basah, dingin, dan berbau busuk. Bersamaan dengan itu, ia mendengar suara yang sangat pelan, serak, dan penuh penderitaan, seperti bisikan dari tenggorokan yang rusak. "Jangan tinggalkan aku." Suara itu bergema langsung di telinganya, bukan melalui udara. Rina menjerit tertahan. Refleks mendorong dirinya mundur. Ia jatuh, terhempas ke lantai marmer yang dingin. Saat ia jatuh, ia merasakan sesuatu yang sangat dingin, seperti tangan yang kurus dan pucat mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Cengkeraman itu bukan hanya dingin, tetapi juga terasa sangat berat dan kaku, seolah terdiri dari tulang dan air. Rina berteriak panik, berusaha melepaskan diri. Ia menendang-nendang, cengkeraman itu semakin kuat, mulai menyeretnya perlahan mundur ke arah kamar nomor 13 yang diselimuti kegelapan di ujung lorong. Tenaga Rina hampir habis. Ia tahu ia akan kalah. Sambil terus meronta,
Matanya menangkap sesuatu yang berkilau di dekat kakinya. Itu adalah kunci. Kunci kuningan tua, tampak persis seperti kunci bangsal cendana yang ia cari. Kunci itu pasti terjatuh saat ia didorong atau diseret. Tanpa berpikir panjang, Rina meraih kunci itu. Tangan yang mencengkeram pergelangan kakinya terasa melemah, seolah terkejut dengan sentuhan kunci itu. Ini adalah kesempatan satu-satunya. Dengan sisa tenaga, Rina merangkak cepat ke arah pintu kamar 13. Cengkeraman di kakinya telah terlepas. Namun, ia merasakan sosok itu kini berdiri tepat di belakangnya. Suara tangisan yang keras mulai bergema di lorong. Semakin intens, ia mencapai pintu kayu besar itu. Tangannya gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci ke lubang kunci kuningan. Kunci itu berkarat, sulit masuk. Tangisan di belakangnya kini berubah menjadi jeritan panjang yang memilukan, memenuhi bangsal. Tiba-tiba, ia mendengar suara retakan dari dalam pintu, seolah kayu itu dipaksa terbuka dari dalam. Kaereta, pintu itu bergetar hebat. Rina akhirnya berhasil memutar kunci. Terdengar bunyi klik keras. Sesaat setelah kunci terbuka, semua suara dan tekanan di lorong langsung menghilang. Lorong kembali sunyi sepi, dan senternya tiba-tiba menyala kembali. Rina tersentak. Ia berdiri perlahan, membalikkan badan. Lorong itu kembali kosong. Jejak kaki basah dan bau lumpur telah lenyap. Ia menoleh ke pintu kamar 13. Kunci tua itu kini berada di genggamannya. Pintu itu sudah terbuka sedikit. Rina menatap celah pintu yang gelap. Ia baru saja mengalami teror yang tidak masuk akal. Namun, ia berhasil membuka kunci kamar yang seharusnya mustahil dibuka. Rasa ingin tahu profesionalnya memaksanya untuk melangkah maju. Ia harus tahu apa yang ada di dalam kamar 13. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini selamanya. Memasuki kamar 13. Kunci yang entah dari mana muncul kini berada di tangan Rina. Pintu kamar nomor 13 terbuka sedikit, mengundang kegelapan pekat dari dalamnya. Meskipun rasa takut masih mencengkeramnya, profesionalismenya dan dorongan untuk mengakhiri teror ini lebih kuat. Rina menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu kayu itu hingga terbuka sepenuhnya. Di dalam kamar itu, udara terasa sangat pengap dan dingin, jauh lebih dingin dari lorong di luarnya. Rina mengarahkan sinar senternya. Kamar itu kecil, hanya berisi satu tempat tidur logam tua yang disarungi sprei lusuh berwarna kuning, dan sebuah lemari besi yang berkarat di sudut. Debu tebal menutupi segala sesuatu, menandakan kamar ini benar-benar tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Namun, yang membuat Rina terkejut adalah pemandangan di lantai. Di tengah ruangan, tepat di samping tempat tidur, terdapat genangan air keruh yang cukup besar, yang mengeluarkan bau lumpur dan amis yang menusuk. Genangan itu tampak aneh, seolah air itu baru saja tumpah dari ember besar. Rina melangkah hati-hati, menghindari genangan air itu. Ia mengarahkan senter ke tempat tidur. Di atas bantal, ia menemukan sebuah boneka kain usang. Boneka itu terlihat seperti kerajinan tangan, dengan mata kancing yang hampir copot. Boneka itu basah kuyup, seolah baru saja ditarik dari air berlumpur. Saat Rina mendekat, ia melihat ada tulisan yang dijahit kasar di dada boneka itu. Kartika. Rina teringat cerita Nani tentang pasien terakhir kamar 13. Wanita yang meninggal karena penyakit misterius dan konon berteriak bahwa ia tidak ingin ditinggalkan. Rina mengambil boneka basah itu. Ketika ia membalik boneka itu, ia menemukan secarik kertas tua terselip di punggungnya yang tertulis dalam tulisan tangan yang tergesa-gesa. Rina menyalakan senternya dan membaca tulisan itu. Mereka bilang, "Aku gila. Aku tahu. Aku sekarat. Aku sendirian di sini. Aku tidak mau ke makam itu. Ibu, aku janji, aku akan tetap di sini, di bangsal ini, menunggumu kembali. Aku tidak akan pergi sendiri ke tempat yang dingin dan basah. Aku akan selalu kembali ke sini, bahkan jika mereka menguburku." Seketika,
Rina merasakan korelasi yang mengerikan. Ia teringat jejak kaki basah. Air menetes di ambang pintu. Dan bau lumpur yang selalu mengiringi kehadiran entitas itu. Kartika tidak mau pergi ke tempat yang dingin dan basah. Tempat yang dingin dan basah. Makamnya, Rina menyadari. Setiap kali entitas itu muncul, itu adalah upaya Kartika untuk kembali ke kamar ini. Setelah tertarik dari makamnya yang basah dan dingin, tiba-tiba mata Rina tertuju pada lemari besi berkarat di sudut kamar. Di bawah lemari itu, ia melihat sesuatu yang berkilau. Ia berlutut dan mengarahkan senternya. Itu adalah sebuah kalung perak kecil yang tersembunyi di bawah kaki lemari. Di liontin kalung itu terukir sebuah nama dan tanggal lahir. Saat Rina menyentuh kalung itu, genangan air di lantai tiba-tiba bergerak dan bergetar, seolah mendidih. Lampu di lorong luar kembali mati. Suara tangisan memilukan yang ia dengar sebelumnya kini terdengar sangat dekat, seolah berasal dari balik dinding kamar itu sendiri. Kartika menyadari ada orang lain yang menyentuh benda terakhirnya. Rina harus bertindak cepat, mendapati genangan air mendidih, dan mendengar tangisan pilu yang kembali menyelimuti kamar nomor 13. Rina tahu, waktunya singkat. Kartika marah. Rina harus menghentikan penderitaan arwah itu dan mengakhiri teror di bangsal cendana. Yakin. Benda-benda terakhir Kartika boneka dan kalung adalah jangkar yang mengikat arwahnya ke kamar ini. Rina menjepit kalung perak itu ke telapak tangannya bersama boneka kain basah itu. Ia berbalik menghadap pintu, kemudian berbicara keras dengan suara yang stabil. Meskipun ia gemetar, "Kartika, dengarkan aku. Kamu tidak sendirian lagi. Tidak ada yang meninggalkanmu," seru Rina. Suaranya bergema di ruangan yang pengap. "Aku tahu kamu takut. Tapi ini bukan tempatmu. Kamu sudah meninggal. Dan kamu harus beristirahat dengan tenang. Aku akan membawamu keluar dari tempat yang dingin ini." Saat Rina menyelesaikan kalimatnya, suara jeritan Kartika tiba-tiba mereda, berganti menjadi isakan pelan. Genangan air di lantai pun perlahan-lahan berhenti mendidih. Lampu neon di lorong luar kembali menyala, memancarkan cahaya kuning yang remang-remang. Rina tidak menunggu lagi. Ia tahu ia harus membawa benda-benda itu keluar dari rumah sakit. Menjauhkan jangkar itu dari kamar terkunci. Ia bergegas keluar dari kamar 13. Mengunci kembali pintu itu dengan kunci kuningan yang ajaib. Begitu kunci itu terkunci, udara di lorong langsung terasa lebih hangat, dan tekanan yang mencekik selama ini menghilang sepenuhnya. Sisa malam itu dilalui Rina dengan waspada. Tetapi tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi panggilan bel misterius, tidak ada jejak kaki basah, dan yang paling penting, tidak ada tangisan dari kamar 13. Kamar itu kini terasa hanya sebagai ruangan kosong, bukan lagi sarang teror. Begitu shift malam berakhir dan fajar menyingsing, Rina tidak langsung pulang. Ia pergi ke kantor administrasi dan mencari alamat keluarga Kartika yang tertera di arsip lama. Ia bertekad untuk menepati janjinya kepada arwah Kartika. Beberapa jam kemudian, Rina tiba di sebuah desa kecil di pinggiran Bandung. Ia berhasil menemukan rumah keluarga Kartika yang kini dihuni oleh ibu Kartika yang sudah tua. Dengan hati-hati, Rina menceritakan semua yang terjadi tanpa menyebutkan hal-hal gaib. Ia hanya mengatakan menemukan boneka dan kalung milik almarhumah anaknya di dalam kamar yang terkunci. Ibu Kartika menangis haru saat menerima kalung dan boneka basah itu. Ia mengakui bahwa Kartika sangat takut dengan tempat yang dingin dan selalu membawa boneka itu saat ia dirawat. Boneka dan kalung itu tidak pernah ditemukan setelah Kartika meninggal. "Terima kasih, Nak," ujar ibu Kartika. Sekarang ia bisa tenang, karena benda kesayangannya sudah kembali ke pangkuan ibunya. Setelah menyerahkan benda-benda itu, Rina merasa beban di pundaknya terangkat. Ia yakin Kartika kini telah mendapatkan kedamaian. Rina kembali bekerja di rumah sakit Sentosa, dan bangsal cendana tidak pernah lagi sama. Kamar nomor 13 tetap terkunci,
Tetapi keheningannya kini adalah keheningan yang damai, bukan keheningan yang mencekik. Perawat lain tidak lagi mendengar tangisan atau melihat jejak aneh. Rina memilih untuk tidak menceritakan detail mengerikan tentang teror yang ia hadapi. Ia hanya menyimpan kunci kuningan tua itu. Menyimpannya sebagai pengingat akan pelajaran terbesarnya sebagai perawat. Bahwa terkadang penyembuhan yang paling dibutuhkan pasien bukanlah obat medis, melainkan pemahaman dan pemenuhan janji di tengah penderitaan. Kisah horor perawat Rina di Rumah Sakit Bandung tahun 1986 telah berakhir, meninggalkan bangsal cendana yang tenang dalam sunyi. Kisah Rina dan bangsal cendana bukan sekadar cerita seram tentang gangguan supranatural, melainkan sebuah narasi yang syarat akan pesan moral, etika profesional, dan pemahaman mendalam tentang trauma serta penderitaan manusia yang terabaikan. Pembelajaran dari kisah ini dapat dipecah menjadi beberapa poin utama. Pertama, pentingnya empati dan mendengarkan penderitaan pasien. Pembelajaran utama dari kisah Kartika adalah kegagalan sistem untuk memahami penderitaan pasien secara holistik. Kartika meninggal bukan hanya karena penyakit fisik yang tidak terdiagnosis, tetapi juga karena rasa keterasingan dan ketakutan mendalam akan kematian sendirian. Teriakan terakhirnya, "Jangan tinggalkan aku," adalah manifestasi dari trauma ditinggalkan, bukan sekadar gejala medis. Pesan bagi profesional kesehatan adalah tindakan perawatan tidak hanya melibatkan diagnosis dan obat, tetapi juga mendengarkan ketakutan emosional pasien. Rina, dengan keberaniannya untuk mendengarkan jeritan Kartika dan menelusuri masa lalunya, berhasil memberikan kedamaian yang gagal diberikan oleh seluruh sistem rumah sakit selama bertahun-tahun. Kedua, kunci bukan hanya untuk membuka, tetapi untuk mengikat. Secara simbolis, kamar nomor 13 adalah representasi dari masalah yang disembunyikan dan dikunci. Alih-alih diselesaikan, pihak rumah sakit memilih mengunci kamar dan mengabaikan misteri. Setelah kematian Kartika, berharap masalah akan hilang dengan sendirinya. Tindakan ini justru memperkuat ikatan arwah Kartika pada tempat tersebut. Pelajaran di sini adalah mengabaikan atau menutupi akar masalah, terutama masalah emosional dan spiritual, akan memperburuk situasi. Kunci yang ditemukan Rina secara ajaib bukan hanya kunci fisik, melainkan metafora untuk membuka kebenaran yang terkubur. Konflik hanya dapat diselesaikan dengan menghadapi dan mengakui apa yang telah terjadi. Ketiga, kekuatan logika melawan takhayul didorong oleh etika profesional. Rina pada awalnya adalah seorang perawat yang logis, namun ia harus menghadapi fenomena yang tidak masuk akal. Yang membuatnya berbeda dari perawat lain adalah keputusannya untuk menyelidiki alih-alih lari. Ketika lonceng panggilan kamar 13 berbunyi, Rina merespons berdasarkan etikanya. Sebagai perawat, tugasnya adalah merawat panggilan pasien meski ia tahu kamar itu kosong. Ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi ketakutan atau masalah yang tak terpecahkan, kita tidak boleh menyerah pada ketakutan buta. Profesionalisme yang didorong oleh integritas keinginan untuk membantu dapat menjadi kompas penunjuk jalan melalui situasi yang paling menakutkan sekalipun. Rina menggunakan instingnya dan petunjuk fisik goresan air boneka untuk menyimpulkan penyebab teror, bukan hanya menyerah pada takhayul. 4. Makna sebuah janji dan benda mati. Puncak resolusi terletak pada benda-benda terakhir, Kartika, boneka, dan kalung. Benda-benda ini adalah jangkar yang menahan arwahnya, mewakili janji dan koneksi yang hilang. Dengan membawa benda-benda itu kepada ibunya, Rina secara harfiah memenuhi janji yang tidak sempat dipenuhi Kartika, membawa dirinya atau setidaknya apa yang tersisa darinya kembali ke pangkuan sang ibu. Pesan moralnya adalah pentingnya memegang janji dan menghormati barang-barang yang memiliki nilai sentimental bagi mereka yang menderita. Tindakan kecil
berupa pengembalian barang peninggalan tersebut, memiliki kekuatan penyembuhan yang jauh melampaui kemampuan medis, membebaskan Kartika dari siksaan penantian abadi. Secara keseluruhan, kisah horor Perawat Rumah Sakit Bandung 1986 adalah pengingat bahwa penderitaan jiwa yang terabaikan dapat meninggalkan jejak yang lebih permanen dan menakutkan daripada luka fisik. Kedamaian sejati datang dari pengakuan, pemenuhan janji, dan empati yang melampaui batas-batas tugas harian.